Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin sayyidil bariyati wa ala alihi wa sahbihi a'immatis siqati amma ba'du. Para hadirin, para macan kencana, para setiap penonton macan kencana official, dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menundukkan Raja Jin ya. Sebelum kita memulai pembahasan tersebut saya akan mengedukasi sedikit ya. Kita harus bisa mengsaring atau memfilter dalam channel-channel video tersebut ya para hadirin. Sebab saya melihatlah dalam channel-channel itu khususnya dalam bidang spiritual ada inisialis KH itu channelnya itu banyak menggunakan dalil akli bahaya para hadirin ya. Jadi kenapa disebut bahaya? Itu kalau kita menghukumi sesuatu hukum menggunakan dalil akli itu nggak ada dasar hukumnya nggak ada dalam Al-Qur'annya, nggak ada dalam hadisnya, nggak ada dalam kitab kuningnya, nggak ada para hadirin. Bahaya makanya kita seakan-akan kayak gini misalkan ibadah kayak gini lah, kita kayak gini lah, itu dari akal menurut akal bagus itu kalau dalil akli gitu. Kalau dalil akli itu kayak gitu. Tapi kalau dalil akli berbenturan dengan nakli jangan dikukut itu dalil akli Dalil akli dalil nakli itu perbedaannya apa sih? Kalau dalil nakli itu berdasarkan dalam Al-Qur'an dalam hadis, dalam kitab-kitab kuning dan kias kayak gitu. Kalau dalil akli itu bersumber dari akal. Menurut akal kayak gini Tapi kalau misalkan kita menghukumi sesuatu hukum tidak ada dasar dalil naklinya, itu kita jangan dipakai. Kebanyakan itu inisial itu kebanyakannya ngewak-wak, itu nggak bisa ngaji itu para hadirin Riswal itu bahaya kata saya itu. Kemudian menggunakan dalil akal kayak gini lah bahaya hadirin gitu. Kita harus mempunyai filter kalau dalil nakli itu berdasarkan dalam Al-Qur'an dan misalkan kita mau melakukan sesuatu itu harus jelas para hadirin. Kita tuh menghukumi itu harus berdasarkan 4 sumber Mau menghukumi apapun para hadirin. Pertama, dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam ijma, dalam kias. Ijma itu apaan sih? Jadi ijma itu persepakatan ulama dalam perbedaan pendapat itu ulama sepakat Misalkan rokok ini udah jelas makruh, nggak ada dalam kitab-kitab kuning itu haram, nggak ada Ntar suatu saat saya akan adalah dasar dalil itu rokok itu makruh, itu rokok itu mutlak makruh, tidak haram para hadirin. Itu kan banyak yang haram lah, itu kita harus bahaya para hadirin. Itu rokok itu haram dalam bab tasawuf Kalau bab tasawuf itu hanya kita pribadi, jangan kita menyebarkan Kalau tasawuf itu kayak gitu para hadirin. Itu bahayalah. Yang kita asal itu kebanyakan yang kan channel itu ngawak. Kita tuh mengucapkan tuh harus jelas bersumber dalam kitab apa dan kita bacakan hadisnya misalkan ada riwayat dalam kitab kita bacakan Arabnya langsung. Baru setelah Arabnya baru kita meriwayatkan kisahnya dan kita tuh harus harus menyebutkan misalkan sumber ini tuh dalam kitab apa, dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an sebutkan ayatnya, dalam hadisnya sebutkanlah hadisnya. Jangan kita nyalangat menggunakan dalil akli, bahaya itu. Channel itu tuh kampret kata saya itu, kesal saya pada diri bahaya itu Enggak bodo amat. Dan mohon maaf itu itu banyak yang nelpon kemarin tuh WA di mana kesini lah. Mohon maaf para hadirin karena saya ada kesibukan
kebetulan saya juga dagang ya para hadirin ya, maksudnya saya kesibukan di rumah itu cuma 2 hari ya. Dan semoga aja yang sakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit lahir, penyakit batinnya ya para hadirin. Dan sedikit saya lagi mengedukasi para hadirin. Kita tuh jangan apa-apa, misalkan itu tuh mau dari habaib, mau dari kiai, ya mau dari siapapun ya. Jangan kita mengucapkan asal jeplak itu wali, itu wali, itu wali. Udah jelas layak ripul wali ilal wali. Wali bisa diketahui oleh wali ya para hadirin. Emang kita siapa wali? Dan udah jelas. Dan kita bilang wali kepada orang yang masih hidup itu diikhtilafkan. Jadi ada perbedaan pendapat ya. Jangan bahaya lah. Boleh kita bilang aja itu orang soleh lah gitu ya. Jadi saya misalkan pedoman kitab ini ya ini aja, mau orang bilang apa kayak, mau bilang apa kayak. Kenapa sih? Sebab supaya saya mempunyai pertanggungjawaban suatu saat ya. Kita tuh harus jelas, jangan kita apa-apa mendengar sekana siri lah, kesana sini. Kasarnya kata orang Sunda mah cenah, cek cenah, misalkan iya teh cenah bakal kieu, iya teh cenah bakal kieu. Kalau bahasa Indonesia gini, katanya ini, katanya ini. Kita jangan kata-katanya, jelas aja misalkan. Nih dalam kitab ini tuh harus kayak gini-gini. Nih dalam kitab ini tuh harus kayak gini-gini. Nih bacaannya kayak gini-gini. Nih dasarnya kayak gini-gini. Jadi kita tuh melakukan apapun harus ada dasar ya para hadirin. Dan dalil akli itu bahaya ya para hadirin. Kita menghukumi sesuatu, kita tuh jangan langsung menggunakan dalil akli. Kita lihat dulu definisinya dalil akli dulu. Setelah dalil akli baru ke dalil akli. Jangan dalil akli dulu baru ke dalil akli. Salah itu ya para hadirin. Dan saya tidak panjang lebar ya, yaitu mungkin edukasi sedikit ya para hadirin. Bila ada omongan saya yang salah, itu semata-mata kebodohan saya ya. Karena manusia tidak lepas dari lupa ya para hadirin. Mohon maaf kalau misalkan ada ucapan saya yang salah, itu semata-mata kebodohan dari saya. Sebab manusia tempatnya lupa dan hilaf ya. Dan kita langsung membahas tentang Tuan Syabul Qadir Jailani, karomah Tuan Syabul Qadir Jailani menundukkan Raja Jin ya. Saya akan mengupas bahasa Sunda dulu, baru bahasa Indonesia ya. Kanjeng Tuan Syabul Qadir Jailani kasumpingan hiji pameget ti Baghdad ya. Ngawartoskeun putra istrina dipaling jin di luhur loteng. Bari masih parawan dauhan Kanjeng Syekh dauhan Syabul Qadir Jailani sok anjeun indit peuting ieu ka negara Kurji diuk dina gunung Kalima tuluy nagura taneuh lingkaran buleun anu buleunnya keur cicing anjeun bari maca bismillahi ala niyati Abdul Qadir, bismillahi ala niyati Abdul Qadir, bismillahi ala niyati Abdul Qadir. Tah mungkin sanggeus poek waktu isya bakal aya nu ngaliwat rombongan-rombongan jin anu warna-warna anjeun ulah sieun ku panempuan eta. Tuluy engke dina waktu ngaliwat Raja Jin kalawan mawa rombongan anu lobana tah ku anjeun penta kadinya bejakeun kabutuh anjeun jeung bejakeun anjeun datang ka dieu teh diutus ku Syekh Abdul Qadir. Tuluy eta lalaki anu leungit anakna indit ngalaksanakeun perintah Tuan Syabul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Nya bener saparantos poek waktu Isya ngaliwat sabaraha rombongan jin anu mangrupa-rupa warna kalawan pikasieun ngan henteu bisaeun ngaliwat kana tempat anu geus digurat
ku kaula anu di, jadi yang tadi ya yang udah digurat ya sampai ka jenar. Jadi jenar tuh waktu sahur ya para hadirin, datang rajana tumpak kuda eureun hareupeun kaula bari ngomong, "Hei jalma, naon kabutuh anjeun aya di dieu?" Tuluy dijawab ku kaula, yang lelaki tersebut ya dijawab ku kaula, "Kula diutus Tuan Syabul Qadir, Tuan Syabul Qadir, kula diutus ku Tuan Syabul Qadir Jailani." Tuluy eta raja jin turun tina kudana diuk dina luar. Jadi raja jin itu duduknya di luar lingkaran ya, di luar lingkaran ya. Bari jadi raja jin misalkan kayak gini ya, kita nih pemuda tersebut di sini ya. Raja jin turun dari kuda, datang ke sini, mencium bau-bau yang bekas digoret, yang tadi saya sebutkan ya, yang sambil menggoret bismillahi ala niyati Abdul Qadir, mencium. Jadi raja jin tersebut mencium ya, nyium betana. Tuluina kumaha laku maneh. Terus raja jin tersebut bilang, "Terus kumaha ka hayang maneh?" Gitu intinya ya. Ku kaula dibejakeun. Kaula leungit anak awewe ti luhur loteng. Tuluy raja jin kabaladna nitah ngadatangkeun eta budak jeung anu malingna. Harita keneh langsung datang eta budak dibawa kunu malingna jin ti negara Cina. Jadi yang mengambil anak tersebut yang mengambil apa namanya tuh, anak pemuda tersebut, anak laki-laki tersebut itu jinnya dari negara Cina ya para hadirin ya. Saur raja jin, naon gawe sia wani maling anak awewe eta. Sia jin si jin ngajawab, si anak buah jin ngejawab ya, "Kumargi tumiba dina manah abdi cinta ka eta istri." Tuluy eta raja jin miwarang nyandak eta budak ka bapana. Terus eta jin ditinggal pundukna dihajar lah ininya nih punduknya. Budak dicandak bari nyarita kumaha sia bisa tunduk karena tugas parentah Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Cek eta jin, bener Kanjeng Syekh nuju di bumina ningali melong nempok kajin jin anu nyareleweng, kajin jin anu intinya ke jin yang apa namanya tuh, yang menyimpang lah gitu, ke jin yang menyimpang, keulin ditungtung dunia. Jadi keulin ditungtung dunia, kabehanana kabur arindit haibah ku Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab Gusti Allah lamun ngangkat hiji kutub di pasihan kaangongan berarti kaulinan kaulinan boga intina mah kaulinan ngabawah kajin jeung manusia. Jadi jin itu di bawah telapak kaki Tuan Syabul Qadir Jailani ya. Ini bersumber dalam kitab Nurul Absor. Ini bersumber dalam kitab Nurul Absor halaman 259, itu ada riwayatnya ya para hadirin ya. Jadi kesimpulannya kayak gini ya para hadirin. Kanjeng Syabul Qadir Jailani didatangi oleh lelaki dari negara Kurji. Terus lelaki tersebut bilang, "Ya Syabul Qadir Jailani, saya kehilangan anak saya, diculik oleh bangsa jin di loteng atas ya.
Intinya kayak gitu ya para hadirin kesimpulannya ya. Terus Syabul Qadir Jailani langsung spontan bilang ke lelaki tersebut, ayo kamu pergi ke atas gunung kelima ya. Terus sambil kamu menggurat sambil membaca Bismillahi ala niyati Abdul Qadir, Bismillahi ala niyati Abdul Qadir, Bismillahi ala niyati Abdul Qadir. Nah, setelah itu kata Syabul Qadir Jailani, setelah gelap, setelah pada isya itu bakal ada rombongan jin merupa-rupa banyak lah kayak gitu berkeliaran. Setelah menjelang waktu sahur ya, itu ntar bakal ada raja jin. Jadi yang mengomandoi jin-jin tersebut itu raja jinnya datangnya waktu sahur sambil membawa kuda ya. Setelah raja jin membawa kuda, kamu nanya ya kayak gitu, kamu pinta ya, wahai raja jin, anak saya hilang ini oleh bangsa kamu, oleh anak buah kamu lah, intinya kayak gitu ya. Terus raja jin tersebut turun dari dari kuda sambil mendekati, ada apa sambil mencium tanah ya. Oh, jadi raja jin tersebut ini ya benar utusan Syabul Qadir Jailani ya, kata jin tersebut ya. Jadi kesimpulannya kita yang lihat. Setelah itu lelaki tersebut menceritakan ya kepada raja jin tersebut ya, bahwa anak saya hilang, masih perawan, hilangnya diculik dari atas loteng ya para hadirin ya, oleh bangsa kalian jin. Terus raja jin marah sambil mengamandi ke anak buahnya sambil bilang kayak gini, wahai siapa yang berani menculik anak manusia tersebut ya. Setelah itu raja jin bilang kayak gini, tolong datangkan sekarang anak perawan tersebut dan yang menculik anak perawan tersebut ya. Setelah beberapa saat datanglah anak perempuan tersebut yang diculik dan jin yang menyuliknya ya. Ya, dalam riwayat tersebut jin yang menyuliknya itu dari negara Cina ya. Dari negara Cina menculik bangsa manusia anak perawan dari negara Ajrak ya, di situ dari negara Baghdad ya kayak gitu ya, perkara Baghdad intinya kayak gitu. Namanya gunungnya berada di negeri Kurji ya. Saya belum pernah ke situ. Dalam riwayat tersebut ada nih di negara Kurji. Jadi lelaki tersebut asli orang Baghdad, terus naik ke gunung kelima di negara Kurji ya, dan yang menculik anak perempuan tersebut jin berasal dari negara Cina ya para hadirin. Jujur sekali ya para hadirin. Setelah itu berbincang-bincang kayak gitu, intinya raja jin marahlah kepada anak buah tersebut ya, kamu malu-maluin saya begitu, kamu nggak taat kepada ajaran Tuan Syabul Qadir Jailani ya. Dan setelah itu anak tersebut dibawa oleh bapaknya pulang balik ke rumahnya ya. Setelah itu singkat cerita tersebut, intinya marah-marah raja jin tersebut ke anak buah jin tersebut ya, dan sambil dipukul ininya nih, peluh gitu, intinya kayak gitu oleh raja jin tersebut ya. Terus dan wali kutub itu membawahi jin. Jadi keunikan wali kutub itu dalam kitab tersebut, jadi kalau kalau Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu wali kutub itu dikasih kekuasaan intinya.
membawahi jin dan manusia ya. Ingataha ini bersumber dalam kitab Nurul Absor Sohifah 259 ya. Nurul Absor ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada perkataan yang salah mohon dimaafkan, dan itu keluputan dari saya ya. Sebab al-insanu mahalul khoto wa nisyan ya. Sebab al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Sebab manusia itu tempatnya lupa, tempatnya salah ya. Mungkin kalau misalkan omongan saya ada yang salah, itu semata-mata kebodohan dari saya. Kalau ada benarnya omongan saya, itu semata-mata ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui saya ya. Dan intinya ucapan yang salah itu kehilapan saya, ucapan saya yang benar itu semata-mata ilmu dari Allah menitipkan ke saya ya. Kalau misalkan salah, yaitu kebodohan dan kelalaian dari saya. Sebab dasar hadis jelas, al insanu mahlul khoto wa nisyan ya. Manusia tempat salah dan lupa ya para hadirin. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terus dukung channel kami, dan jangan lupa klik, komen, dan share, dan subscribe ya. Dan satu lagi ya, mohon maaf saya kalau misalkan di Jakarta itu jarang mengupload video ya para hadirin. Sebab beda lah kayak di kampung ya. Yang di Jakarta sama di kampung beda ya. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.